Tapi pengetahuan ini tidak bisa saya jelaskan juga bahwa Pak David salah gitu, nggak bisa, karena siapa tahu saya yang lebih salah daripada Pak David nih, gitu. Daripada saya menyebutkan ini yang salah, ternyata saya yang salah gitu. Bukan di situ letak salahnya. Karena Pak David ini yang lebih tahu, Pak David ini bukan saya, tapi Pak David sendiri lebih tahu gitu loh. Nah, mungkin sama teman-teman lain di sini yang paham tentang Biblos atau tentang Islam dalam, nah, terutama Bu Umi Dini nih ya, bisa bisa menggiring gitu ke pemahaman apa yang saya maksud ini untuk bicara sama Pak David gitu. Silakan Bu Umi Dini. Oke, selamat malam ya Pak David ya. Jadi sebetulnya Umi bingung, Pak David ini seorang apa ya, seorang Trinitas ya, mungkin bukan Trinitas, apa namanya, Protestan ya. Protestan biasanya suka protes ya Pak ya. Seorang Protestan, tapi kenapa di sini ada band Israel nih? Tadi bilang saya pengagum Raja Daud. Aja pengagum. Ya, Raja Daud di dalam Perjanjian Lama itu salah satu tokoh yang hanya kesalahan dia cuma satu, jatuh dengan Berseba, itu saja. Tapi selain itu dia adalah tokoh yang dari dia itu raja-raja Israel disejajarkan harus seperti dia. Dan dia adalah satu-satunya raja Israel yang umurnya 80 tahun. 80-an lebih. Sisanya kan mati di usia muda. Tapi kalau kita lihat dari nama Ben begitu kan, Ben kalau di dalam Al-Quran itu bin ya, itu biasanya yang terkait dengan adanya keturunan darah ya, adanya keturunan darah gitu. Tapi masih mentuhankan Yesus kan Pak? Enggak ada kan? Ada kan di antara debater juga yang menggunakan nama Yisak ben Abraham. Ada juga Valen ben Abraham, walaupun mereka bukan keturunan dari Yahudi begitu ya, hanya sekedar pengagum begitu ya. Yisak yang kaleng-kalengan itu sama Valen kaleng-kalengan. Ya kalau Yisak sama Valen dibilang kaleng-kalengan, nah apa bedanya dengan Pak David menggunakan ben Israel, kan kaleng-kalengan juga ya kan? Kalau saya kan bukan praktisi, saya bukan praktisi Yahudi. Jadi mereka itu Yisak itu kan, dia itu dulu kan sama-sama satu gereja dengan Sam Aldo. Dan kemudian dia keluar dan dia mengaku dia orang Samaritan. Padahal setelah dicek kan dia berbohong. Nah, bukankah Valen juga sama dari Kristen? Karena kami belajar bahwa untuk menjadi Valen itu awalnya sama dengan Pak David. Dia Kristen, Tritunggal juga. Terus 3 tahun ke belakang mungkin ya, kurang lebih 3 tahun ke belakang dia masuk di Bnei Noach ya. Jadi sebetulnya ya Valen bukan Yahudi, karena Valen juga tidak pernah mengaku Yahudi. Dia dari Ben Noach, dari Bani Nuh ya. Kalau Yisak ya memang dia memang bergurunya langsung ke Rabi Yahudi. Kalau dia berguru ke Rabi Yahudi, pastilah bisa diselidiki dengan sangat mudah. Iya betul, makanya. Ya, jadi makanya kenapa kita tuh tertawa. Jadi kami sudah bertanya kepada Rabi Yakov yang memang dia punya jalur keturunan dari Yahudi asli. Dari mana? Dari neneknya itu dia Yahudi asli. Tapi dan dia tidak menjalankan Torah juga, Ya coba kalau kita lihat ya. Sebentar kalau kita lihat di akun Facebooknya, bisa dicek deh ya. Ya kalau menjalankan, ya kalau dia memang misalkan terikat dengan hukum Taurat, dia tidak akan leluasa ya bergaul bebas dengan perempuan yang bukan mahram atau muhrim. Tapi dia seorang fotografer ya. Yakov ini seorang fotografer dan lingkungan kesehariannya bersama perempuan-perempuan gitu kan. Itu sudah sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat ke hukum Torah juga sudah pelanggaran. Karena di dalam hukum Torah jangankan bergaul bebas dengan wanita-wanita begitu ya. Bersentuhan kulit dengan yang lain muhrim, yang bukan muhrim, itu hukumannya rajam sampai mati gitu loh.
Yang yang Bu Dini bilang itu adalah jalurnya kaum Lewi. Oh enggak, hukum Torah itu bukan bukan untuk kaum Levi, bukan untuk kaum Levi saja. Hukum Torah itu kan diturunkannya bukan untuk kaum Levi. Ya kan? Pada saat Allah berbicara langsung dengan Musa di Gunung Sinai itu pada wahyu yang pertama itu kan turunnya the Ten Commandment itu Pak David. Jadi bukan untuk Lewi saja. Ten Commandment kan cuma 10 aja kan Bu. Sebetulnya tidak 10, ada 613 misfot itu dari Sebiktaf dan Sebalvet. Jadi ada Torah tertulis 613. 613 baru ditafsirkan oleh para rabi. Bukan penafsiran, itu seluruhnya perintah, kan Torah itu perintah isinya ya. Jadi yang pertama itu kan yang di Gunung Sinai itu perintah yang 10 itu. Sebetulnya kalau misalkan kita buka Torah itu ada 613 misfot itu. Terus tidak hanya Torah tertulis saja kan, ada juga oralnya. Itu kan ada Sebiktaf, ada Sebalvet gitu kan. Ya, itu ditafsirkan oleh para rabi. Bahkan kalau di zaman Yesus itu kan ada 3 rabi yang mempengaruhi itu kan, Rabi Hillel, Rabi Samai, sama terakhir Rabi Akiba. Iya betul. Sekarang kalau sebentar, Umi ini kan Pak David ini condong ke Yahudi, sementara Pak David sendiri seorang Trinitas begitu kan ya. Nah ini kalau misalkan Bu Dini harus tahu di Yahudi itu terbagi dalam 3 kelompok loh. Kelompok ortodoks, kelompok mesianik, dan kelompok liberal. Kita tidak melihat jadi kalau Bu Umi mau bicara Yahudi yang mana nih? Sebentar. Yahudi yang mesianik, liberal, atau Yahudi yang ortodoks? Mesianik itu kan Kristen itu. Mesianik itu Kristen, hanya dia ya bukan begini. Bukan. Mesianik itu Kristen. Bukan, Bu. Kristen. Mereka masih menyembah Yesus kok, gimana bisa tidak? Jadi mesianik itu mereka Yahudi yang setelah mereka meneliti, mereka kemudian memahami bahwa ternyata Yesus itu adalah Mesias. Betul, yang memainkan peranan. Betul. Nah itu. Nah mereka ini yang dikonter oleh Yahudi Ortodoks, karena Yahudi Ortodoks kayak kebakaran jenggot. Bukan masalah kebakaran jenggot. Mereka kan mesianik ini, mereka yang mengakui bahwa Yesus itu kan Mesias kan, ya kan? Kalau Mesias di dalam ajaran Yahudi itu bukan Tuhan, tapi mereka tetap mentuhankan Yesus, begitu loh Pak. Kalau misalkan kita makanya Umi tidak melihat golongan dari Yahudi, tetapi ajaran atau akidahnya ya, akidah juga syariat Yahudi itu kan tidak jauh berbeda dengan syariat atau akidah Kristen. Bahkan Yesus saja yang seorang Yahudi mengatakan Shema Yisrael begitu kan. Yesus tidak pernah mengajarkan, udah jelas kan Yesus itu di dalam Alkitab juga sudah sangat jelas mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Terus Yesus juga seorang Yahudi begitu kan. Dan memang betul tadi apa yang dikatakan Pak David, Yahudi Ortodok itu menolak ya kemesiasan Yesus. Ini yang sebetulnya tidak umat Islam tidak setuju juga, yang dianggap Yahudi ini ya telah kafir itu sama seperti apa pandangan yang dikatakan oleh Pak David barusan, bahwa mereka menolak kemesiasan atau kerasulan Yesus. Nah itu yang tidak sependapat ya dengan kita sebagai umat Islam. Bentar Pak, mana casan ini udah mau mati ini, bentar. Pecas dulu. Oke. Nah terus kalau Pak David sekarang, kalau untuk mengenai akidah itu ajarannya, keyakinan gitu kan, mengikuti keyakinan Yahudi atau Trinitas? Trinitas itu kan doktrin. Jadi kalau Bu Dini belajar tuh bapak-bapak gereja pada waktu itu, karena munculnya bidat-bidat yang mempertanyakan Allah, sehingga kemudian itu terjadilah 4 rumusan tentang Allah itu. Yang pertama itu Unitarian,
yang kedua itu Trinitarian, yang ketiga itu modalisme Sabellianus atau yang disebut sebagai Oneness. Yang keempat itu adalah Triteis. Triteos, ya. Bukan Triteos, Triteis. Ada juga Triteos itu justru lebih Triteos itu justru lebih condong ke langsung Tertulian. Ke Tertulian. Lebih condong yang kayak Pak Jody itu lebih condong langsung ke Tertuliannya. Bu Dini menaruh kepercayaan ke Pak Jody. Ya kalau Umi sih ke semuanya juga nggak percaya karena Umi tahu sebetulnya ke semuanya juga yang namanya ada nggak ada, ke semuanya nggak percaya. Ya kepercayaan Umi kan udah jelas, akidah Umi kan Islam ya. Jadi kalau buat kami ya ke semuanya pun tidak kami percayai gitu kan. Karena kalau misalkan jadi kalau kita salah memahami, maka kita akan terjebak di dalam Triteis. Sebetulnya Pak David, mau apapun itu, mau Oneness kayak, mau Triteis kayak, mau Trinitas kayak, begitu kan, tidak ada pendukung yang menguatkan gitu loh, tidak ada pendukung yang menguatkan karena konsep Trinitas ini bukan konsep yang alkitabiah gitu kan. Paling ada ayat yang sering kali digunakan untuk menguatkan itu yang digunakan Johanin Koma gitu kan. Sebetulnya Johanin Koma atau Yohanes pasal 5 ayat 7 ini kan itu ditulis oleh awalnya itu dia itu bukan dimasukkan ke dalam tidak ada di dalam Bible. Dia itu adalah semacam komentar dari seorang bidat Spanyol namanya Priscillian gitu kan, yang Yohanes pasal 5 ayat 7 itu. Nah itu kan akhirnya digunakan oleh teman-teman Kristen ini sebagai ayat pendukung untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Ini di dalam konsep Trinitas. Padahal sebetulnya itu adalah Johanin Koma dan itu ada footnote-nya. Footnote-nya pun dari kekristenan. Kak, berarti Umi, ya? Umi, lebih bagus kita suruh terbuka dulu si Pak David ini. Dia menganut doktrin yang mana? Trinitas. Umi. Ya. Trinitas kan ya Pak David ya? Enggak, dia tidak mengakui Trinitas. Secara lebih bagus kita suruh buka aja Pak. Ini supaya bisa terarah komunikasi nih Pak David maksudnya, ya kan? Secara pribadi saya penganut Trinitas. Trinitas pasti Trinitas sih. Iya. Iya. Berarti Trinitas ya. Cuma kan ketika saya sering mendengar diskusi-diskusi Trinitas dengan Oneness, terus kemudian dari saudara-saudara Muslim yang ketika bicara Trinitas, bagi saya larinya bukan Trinitas, larinya ke Triteis. Jadi menjelaskan Trinitas, tetapi larinya kan ke Triteis, 3 Allah. Iya betul, memang seperti itu nantinya. Karena kalau kita lihat, jadi kan artinya yang mau dijelaskan apa, Trinitas apa Triteis? Kan itu di bapak-bapak gereja juga kan muncul ada Triteis lagi. Makanya tadi kenapa saya bilang apakah Bu Dini mempercayai Pak Jody, karena Pak Jody kan penganut Triteis. Tidak ada satupun yang mempercayai. Kalau percaya artinya iman kan? Tidak Pak. Jadi kalau menurut pandangan umat Islam ya tidak ada yang dipercayai karena atau misalkan kayak begini lah ya, kalau misalkan Umi bisa menjabarkan sendiri dari Trinitas itu ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya itu Allah Bapa itu ya Allah yang ada, Bapa yang ada di sorga itu Allah, kemudian Putra itu sudah jelas adalah Yesus sebagai utusan atau sebagai Mesias, kemudian di sana ada Roh Kudus sang penyampai risalah yang menjembatani antara Bapa dan Putra seperti itu. Kalau misalkan Umi ambil dari dari istilah Trinitas ada Bapa, Putra dan Roh Kudus kan, ya tidak apa-apa sebetulnya, sah-sah saja, hanya untuk mendefinisikannya
Itu yang berbeda. Karena menurut Umi, Bapak itu adalah Bapak yang ada di sorga, yang dikatakan Bapaknya Yesus, begitu kan, kalau menurut umat Kristen. Kemudian ada Putra, Putra itu adalah Yesus yang disebut Mesias atau anak Allah, kalau kata umat Kristen. Dan di situ juga ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sebagai perantara antara Bapak dan Putra. Nah, ini ya sang penyampai risalah. Kalau di dalam ajaran Islam dia adalah sang penyampai risalah atau disebut roh malaikat Jibril, Rahul Kudus. Kira itu Bu Midi, saya kira Bapak, Putra dan Ibu Maria di satu keluarga dong, Bu. Semuanya adalah kan? Tuhan ya. Keluarga Bapak Tuhan. kan kalau ada Bapak pasti ada Maria Katolik gitu. Maria Tuhan juga dong jadinya. Ya, jadi ada Bapak, ada anak, ibunya mana dong? Nah, Iya. Jadi kan 3 dong. Enggak sih, kalau Nah. apalagi kalau dikaitkan dengan Islam dalam Al-Ikhlas kan sudah jelas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, kalau misalkan kalau konsep Tritunggal tuh begini, Budi. Jadi konsep Tritunggal itu Zat, yang dari Zat itu keluar firman dan roh. Udah. Itu aja. Sebetulnya ini Pak David, Umi juga pengen membahas dari mulai dulu ya, dari mulai dulu tentang zat itu apa sih? Zat dan Jadi roh. Zat itu yang kemudian gak ada orang yang tahu. Musa cuma dengar suaranya dia. Oh, bukan. Gak ada yang tahu. Bukan, Pak. Definisi dulu. Zat itu sesuatu yang eksis, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Dia itu melampaui segalanya. Makanya dia disebut sebagai transenden. Makanya tadi saya menyebut Pak Wemfri, Allah Muslim itu Allah yang transenden. Karena kita tidak tahu siapa dia. Transendensi itu bukan seperti itu juga, Pak. Transenden kan jauh, Bu. Tidak dapat bukan disentuh. jauh. Ya, tidak dapat dilihat. Betul, dia bukan tapi makhluk. bukan jauh. Itu artinya bukan jauh, Pak. Kita bahas dulu tentang roh ini. Kalau dalam kekristenan menganggap bahwa Allah itu adalah roh, gitu kan? Di dalam Islam itu Allah itu adalah zat, bukan zat kimia ya, DZAT. DZAT ditulisnya bukan zat seperti unsur kimia. Nah, ini Pak David bisa nggak mendefinisikan atau sepengetahuan Pak David aja ya, antara roh dan zat ini apa? Jadi yang satu ini, yang siapapun, bahkan Yesus mengatakan kan tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia, karena tidak ada yang tahu siapa dia. Sehingga untuk mempermudah, maka Yesus memakai istilah yang digunakan dalam Perjanjian Lama, yang biasa Allah yang sosok ini nyatakan kepada orang Israel dengan mengatakan Bapa. Akulah Bapamu, engkau anakku. Itu kata yang transenden ini kepada orang Israel, yang kemudian mereka menyebutnya sebagai dia ada, dia hidup, atau Yoteva. Dan mereka menyebutnya Adonai atau Hashem. Kan nggak ada yang tahu siapa dia. Bahkan Musa pun nggak tahu siapa dia. Musa cuma dengar suaranya dia. Dan dia menyatakan akulah adalah Yoteva itu. Nah, jadi sebetulnya ayat tentang pada saat Allah berkomunikasi dengan Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai itu ya, itu di dalam Al-Quran dan di dalam PL juga ada, dan senada gitu loh. Ada dan senada. Bentar ya, Umi lihat dulu ini ayatnya nih. Apakah Umi Dini ini praktisi Yudaisme? Saya Muslim, Pak. Ya, itu maksudnya begini, Bu Dini. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang kita mempelajari kitab suci orang lain, belum tentu kita expert di situ. Ini Pak, kita berdasarkan dalil saja. Bahkan sekelasnya Valen yang ngaku Yahudi, bagi saya dia tidak tahu Yahudi.
Ya itu, Iya dong, ya iya itu dong. sih penilaian masing-masing ya. Kalau kalau mengenai itu saya tidak mau mengomentari ya. Karena begini, karena eh, di Yahudi itu orang yang bukan rabi dia tidak boleh mengajar. Apakah Valen rabi? Apakah Ishak rabi? Kan harus dijelasin dulu. Kalau dia bukan rabi dia nggak boleh jelasin tentang Sebetulnya Torah. kalau kalau namanya dialog di Zoom itu bukan bukan melakukan pengajaran kan. Kalau mereka itu mereka kalau mengajar itu kan harus benar-benar mengajar di Siva kayak begitu kan. Tapi kalau yang Nah, namanya dialog, artinya contohnya artinya begini kan loh. mereka nggak tahu tentang Bukan, budaya bukan, Yahudi. bukan begitu, Pak. Maksudnya begini loh, kalau yang dikatakan pengajar ya atau praktisi ya mereka harus benar-benar ada di Siva begitu kan seperti. Tapi kalau misalkan mereka berdialog di atau berdebat di Zoom kayak gitu, ya mereka bukan bukan praktisi ya, sebetulnya bukan pengajar, tapi mereka ya sama-sama seperti kita semua lah ya, partisipan lah kayak begitu. Nah, kalau Umi sih nggak mau berbicara ke arah sana, hanya Umi akan berbicara tentang tadi ya, pada saat Allah menjumpai Musa di Gunung Sinai untuk memperkenalkan dirinya dan menyampaikan risalahnya yang pertama, begitu kan? Di dalam Yesaya, ada di dalam Yesaya kan? Yesaya pasal 46 ayat ke-9. Ya saya bukan tulisan Musa. Sorry sebentar. Enggak, maksudnya sebentar. Ini kan berbicara tentang Musa begitu kan? Pada saat Musa Kalau Musa berarti cuma seputar Pentateuch aja. Kejadian bukan sampai Ulangan. di Yesaya ini Yesaya di Yesaya di sini menceritakan tentang pada saat itu Allah memperkenalkan dirinya. Nah, ini anggaplah di PL lah ya, di PL ada. Ini senada dengan yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan di dalam Yesaya 46, tadi Umi sudah katakan 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ini di PL ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada yang senada dengan itu di Quran surat Al-An'am ayat ke-9. Ini pada saat Allah juga memperkenalkan diri kepada Musa. Pada saat Musa menerima wahyu yang pertama. Di Al-An'am ayat 9 Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, jadi apa yang ada di dalam PL bahwa Allah juga memperkenalkan diri, bahwa kata Allah di sana, ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Bahkan bukan hanya di ayat itu saja, misalkan di Keluaran pasal 9 ayat 14 juga di sana dikatakan, sebab kali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini. Kemudian di dalam kalau Budini pakai Yesaya tadi berapa? 46 ya? Ya, 49. Yesaya 46 ayat 9. Ketika Budini pakai ayat itu, artinya ayat itu sedang mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh orang Muslim tidak termasuk di situ. Nah, sekarang kalau misalkan kita baca lagi di dalam Shema Israel itu Allah ada berapa? Di sana tidak artinya sebentar Pak David. Di sana dikatakan Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad, bahwa Allah itu Echad. Seperti halnya apa yang terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yesus berkata, bukan gini, maksudnya begini Budini. Jadi ketika Budini mengambil Ulangan 6 ayat 4 dan memakai ayat itu, artinya itu kan ayat superiornya orang Yahudi. Betul. Artinya orang Yahudi mengatakan bahwa tidak ada Allah siapapun yang di dunia ini, betul, entahkah itu Allah Arab, Allah yang disembah oleh orang Islam, Allah yang lain, Zoroaster, tidak ada Allah seperti Allah YHWH itu yang orang Yahudi punya. Ya, betul. Jadi begini, kalau kita tanya kepada orang Yahudi, siapa yang Tuhan mana yang kalian sembah? Mereka kan mengatakan Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Musa dan Daud, begitu kan? Nah, ini ada itu, juga itu berarti itu Yahudi Ortodoks ya? Ya, begini loh. Ya, yang kita bicarakan ini tentang ajaran Yahudi, bukan Yahudi Ortodoks atau Yahudi yang lain-lain. Ini mengenai masalah akidah Yahudi. Ya, karena
Sebentar, Kan Pak. karena sekarang kan begini Bu jadi sekarang ini ketika orang Yahudi membaca, maka mereka punya tiga pemahaman. Kalau yang Yahudi Ortodoks mengatakan, oh ini satu-satunya, tapi kalau Mesianis akan membaca kitab yang sama, Tanakh itu dengan pandangan yang sama. Liberal menganggap ya itu biasa aja. Ya maksudnya begini, maksudnya meskipun itu mesianik ini kan yang dia percaya bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias. Padahal Mesias kan, mereka mengatakan, saya sangat meyakini orang-orang Mesianik nih. Saya sangat mengimani kalau Yesus ini Mesias. Ya kan? Bukan ya, Yesus ini bukan Yod-Heh-Wav-Heh atau bukan Hasem, disebutnya Yesus ini adalah Mesias. Nah sekarang kita harus cari tahu dulu Mesias itu apa. Begitu kan? Mesias ini kan berbahasa Ibrani dengan menggunakan kata Mesias atau Masiah gitu kan. Masiah itu ada di dalam Al-Quran juga. Mesias di dalam bahasa Ibrani itu sama artinya Kristus di dalam bahasa Yunani dan Rasul di dalam Islam. Mereka adalah yang diurapi. Mereka adalah Rasul. Jadi Yahudi Mesianik meyakini kalau Yesus ini adalah seorang Rasul, seorang yang diurapi. Tapi ini kesalahannya. Kenapa ini Mesianik ini masih menyembah Yesus sebagai Tuhan? Bu Dini tahu kalau orang Yahudi itu percaya ada dua Mesias. Yahudi masih menunggu Mesias sampai dengan sekarang, dan Mesias yang ditunggu-tunggu Yahudi bukan Yesus. Itu kenapa yang, mereka? Ya itu, tapi Bu Dini tahu nggak? Tahu kalau Yahudi ada percaya dua Mesias kan? Mesias apa? Jadi orang Yahudi itu dia percaya ada dua jalur Mesias. Yang pertama itu Mesias ben Yosef, dan yang kedua itu Mesias ben Daud. Nah, Mesias ben Yosef itu akan datang sebelum Mesias ben Daud. Mesias ben Yosef itu adalah Mesias yang disebutkan di dalam saya lupa kitab Mazmur atau Yesaya. Mesias yang menderita, Mesias yang akan mati sebelum kedatangan Mesias ben Daud yang disebutkan dalam kitab Daniel, datang dalam kemuliaan. Yesaya itu. Ya, yang datang kemudian dia akan mengalahkan semua musuh-musuh Israel dan kemudian mendirikan kerajaan Israel seperti yang pernah terjadi pada zaman Daud. Itu konsep Mesias ben Daud. Sehingga ketika Yesus datang pertama kali, mereka tidak mau Mesias yang menderita, mereka mau Mesias yang datang seperti raja. Makanya kan kalau kita membaca itu kan mereka bertanya kapan Yesus akan memulihkan kerajaan Israel, kapan Yesus melakukan itu, sehingga waktu itu Yudas Iskariot itu dia kecewa ketika Yesus harus mati karena dia ingin sebuah pemberontakan. Waktu mereka datang di Yerusalem itu, mereka berpikir Yesus akan menghancurkan Roma pada waktu itu. Ternyata kan dia tidak memainkan Mesias ben Daud, tetapi Mesias ben Yosef. Itulah sebabnya dia ditolak. Sebetulnya kalau masalah itu bukan kapasitas Umi untuk menjelaskan juga ya, karena di sini Umi sebagai Muslim itu bukan kapasitas Umi, hanya yang diceritakan Pak David barusan saja, yang barusan disampaikan itu adalah ketidaksetujuan umat Islam terhadap kaum Yahudi ini. Kaum Yahudi ini karena dia menolak Isa Al-Masih sebagai Mesias. Padahal kalau di dalam Al-Quran sudah jelas Isa Al-Masih atau Yesus itu adalah Mesias atau Rasul yang dimuliakan. Kami sangat percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bahkan umat Islam jauh lebih memuliakan dibanding dengan apa yang ada di dalam pendapat umat Kristen. Tetapi di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menggenapi yang disebut sebagai Mesias ben Daud itu. Jadi waktu pertama itu dia menggenapi Mesias ben Yosef. Nah, kedua itu dia akan menggenapi Mesias ben Daud yang kemudian dikatakan dia akan memulihkan kerajaan Daud dengan mendirikan kerajaan 1000 tahun di Yerusalem. Maaf Pak David, kalau misalkan di dalam Islam itu tidak ada semacam kadang-kadang kalau Umi lihatnya itu semacam cerita kolosal ya.
Tapi kalau di dalam Islam sangat meyakini kalau betul Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya sebagai pertanda datangnya hari kiamat, tapi bukan sebagai yang memberitahukan, tapi sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Itu kita imani juga, kita percaya juga, dan tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak membantah mengenai kemesiasan Yesus, tidak membantah sama sekali, bahkan membenarkan. Umat Islam juga tidak membantah bahwa Yesus akan turun untuk kedua kalinya sebagai tanda datangnya hari kiamat, itu tidak membantah. Justru yang kita bantah itu adalah pemikiran-pemikiran orang-orang Yahudi ini yang mengatakan Yesus itu bukan Mesias, ya kan? Bahkan mereka mengatakan masih menunggu kedatangan Mesias. Pada saat Umi bertanya seperti apa tanda-tandanya, akan diawali dengan perang besar, ya kan? Kemudian akan keluarnya Gog dan Magog. Begitu kita baca, begitu Umi baca, siapa itu Gog dan Magog? Itu adalah Yajuj dan Majuj. Nah, ini tanda-tanda ini justru tanda-tanda kehadiran Imam Mahdi yang ada di dalam Al-Quran. Tapi mereka juga menolak. Bukan Imam Mahdi, katanya begitu. Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya, katanya ada perang Armageddon dulu, begitu kan, dimulai dengan keluarnya terjadinya perang besar, kemudian ada keluar itu kan tanda-tanda hari kiamat. Namun sebelum hari kiamat terjadi, itu mungkin nggak tahu ya kalau di dalam Bible ada atau tidak. Itu akan kedatangan Imam Mahdi. Nah, bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, Yesus sendiri akan menjadi makmum daripada Imam Mahdi, akan sholat bermakmum kepada Imam Mahdi. Pak David, ada suara musik ya? Iya, anak saya lagi nonton. Oh. Nah, kalau saya sih apa yang Bu Dini yakini, bagi saya itu ya keyakinan yang harus dipegang. Kan masing-masing kan dia memiliki keyakinan. Nah, tapi yang jadi permasalahan begini loh Pak David, kalau Pak David mau lihat ya dari secara akidah ya, dari secara akidah ataupun syariat, Kristen Trinitas dengan Yahudi itu bertentangan. Bahkan Yahudi itu melakukan tefilot 1 hari 3 kali, itu justru mengutuk kekristenan, begitu loh. 3 itu kali. Yahudi Ortodoks yang lahir dari kelompok Farisi di zaman Yesus. Makanya Umi bilang, Umi tidak melihat golongan Yahudi, tetapi kan misalkan ini kan yang sekarang ya, yang ada mesianik itu sekarang. Yahudi yang ya jelas Yahudi yang Ortodok, Yahudi pada zamannya Yesus, begitu loh. Ya sampai dengan hari ini mereka melakukan 1 hari 3 kali tefilot itu, yaitu kutuk. Ya, maksudnya untuk sama halnya kalau di Indonesia ya ada Kristen, ada Islam, ya kan, ada Hindu, ada Buddha, nggak ada hubungannya apa yang didiskusikan dengan Umi ini itu. Maksud saya begini, artinya Yahudi Zionis ini dia bukan mengusui orang Islam aja, tidak, karena dia punya misi kan. Misi dia itu adalah bagaimana menyatukan dunia sehingga Mesias itu bisa bergabung menguasai dunia itu misi dia. Tapi dia dapat menguasai menurut keyakinan dia jika dia bisa mengalahkan, dia bisa melumpuhkan umat Muslim gitu. Kekuatan buat mereka itu adalah Muslim, makanya mereka bergandengan tangan dengan Amerika, ya kalau di Eropa yang notabene mayoritas Kristen gitu Pak David. Tetapi saya tidak berbicara tentang Indonesia ya, kita berbicara tentang di dalam suatu misi, visi dan misi dari kaum Yahudi ini gitu. Makanya mereka selalu bergandengan tangan dengan Amerika atau Eropa dalam melakukan suatu misi dan misinya mensukseskan untuk menguasai dunia ini, menjadikan dunia baru, yaitu jika Yahudi saja melakukan hal itu, hal yang tidak mungkin dia bisa. Oleh sebab itu dia menggandeng Eropa atau NATO sebagai kaki tangannya dalam agar supaya mampu untuk menguasai dunia gitu. Dan prioritas utama itu adalah Indonesia, karena Indonesia ini adalah satu basis kekuatan Islam yang terbesar di dunia gitu. Gitu Pak David. Silakan dilanjut sama Umi Dini.
Oke. Sebetulnya ya kalau misalkan kita berbicara mengenai Zionis atau kekejaman Zionis Yahudi ya atau bangsa Israel ini terhadap Muslim ini, kita sudah diperingatkan di dalam Al-Quran itu. Ya, sebetulnya apa? Mereka ini ingin mengambil tanah wilayah Palestina. Ini sudah terjadi puluhan tahun kan? Mereka tidak bisa memungkiri itu. Ini ada keterkaitannya dengan keagamaan juga. Makanya kenapa Allah itu sudah menegaskan di dalam Al-Quran tidak mungkin Allah itu berbicara bohong kan. Bahkan di dalam kitab teman-teman Kristen itu dikatakan juga Allah itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Allah itu bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Nah seperti itu. Makanya Allah ini tidak akan pernah berbohong. Jadi mengenai kekejaman Zionis saat ini itu sebetulnya ada memang politik, tapi politiknya itu politik yang nantinya ranahnya tetap kepada keyakinan gitu loh. Tujuan mereka ini benar-benar ya mereka berbuat seperti itu sebetulnya tujuannya yaitu ingin menguasai wilayah Palestina, itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat ya yang sudah menjadi peringatan buat kita semua umat Islam atau memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifat asli dari orang-orang Yahudi ini, termasuk juga para Zionis ini. Misalkan di dalam Al-Baqarah ayat ke-76 itu sudah jelas ya. Allah berfirman, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman nih ya, seperti Muslim. Makanya sebentar lanjutkan dulu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, katanya. Ya, tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka ini berkata, apakah kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah kamu diterangkan Allah kepada. Jadi mereka mengatakan, kami masih dalam golongan kalian, dan apa yang kami lakukan terhadap orang-orang mukmin ini adalah sebagai olok-olok saja. Bahkan bangsa orang-orang Yahudi ini sedikit sekali mereka yang mau memeluk Islam. Ada, tapi kecil sekali. Karena apa? Kebencian mereka, rasa permusuhan mereka terhadap Islam ini lebih besar daripada orang-orang Nasrani. Jujur Pak David, mungkin kemarin-kemarin, ini Pak Jeffrey, saksinya Pak Jeffrey ada di sini. Umi sampai disidang sama Pak Jeffrey ya. Karena Umi apa? Mungkin beberapa bulan ke belakang masih sanggup dipelencengkan oleh Yahudi-Yahudi ini ya, termasuk Ishak sama. Tapi akhirnya alhamdulillah Allah masih sayang sama Umi. Umi kembalikan lagi ke dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini benar semua. Dan buktinya mereka sudah menunjukkan karakter asli Yahudi mereka yang dikatakan di dalam Al-Quran itu benar. Jadi mereka kalau mengatakan, oh kami percaya sama umat Islam, ya kan, kami percaya kepada baginda Rasulullah, bohong itu. Bukan Umi yang mengatakannya, Allah yang mengatakannya gitu loh Pak David. Mereka itu licik. Kalau itu saya setuju, Bu, saya setuju itu. Saya tidak saya dalam konsep ketika Israel lawan Palestina, posisi saya adalah pendukung Palestina karena itu tidak bicara tentang agama, itu bicara tentang perebutan tanah. Betul, tapi di dalam Al-Quran malah diperjelas loh Pak David. Dan itu diantara orang Palestina banyak orang Kristen yang mati juga. Jadi kalau kita sih nggak ngelihat dalam berita, waduh ini konfliknya adalah konflik politik. Nonsen, ngomong kosong mengenai masalah politik itu enggak sih sebetulnya. Karena Al-Quran sudah lengkap mencatat ya bahwa sebetulnya begini sih, atas perbuatan mereka itu ya, atas kekejaman mereka, kelicikan mereka, Allah ini sebetulnya sudah menghukum mereka dulu itu ya. Mereka diharamkan memasuki wilayah Palestina selama 40 tahun. Allah sudah menghukum mereka. Nah, ini yang menyebabkan selama itu mereka berkeliaran tanpa tempat yang menetap begitu loh. Makanya kan 12 suku Israel itu kan terpecah, betul nggak Pak David? Dan yang kembali hanya berapa? 2 kan? Yehuda dan Benyamin. Mereka ini hidup dalam kebingungan begitu. Sehingga mereka semua pada akhirnya ya musnah.
Kemudian yang Palestina yang sekarang itu dihuni oleh generasi-generasi baru mereka. Nah, kalau misalkan tentang semua sikap mereka itu ya, permusuhan terhadap Islam, kebencian mereka terhadap Islam. Ya, banyak kalau di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang keras hati. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini banyak di Al-Baqarah 75, 91, 93, 120, 145, 170. Kemudian di dalam An-Nisa 160. Kemudian ada lagi di dalam Al-Maidah ke 41. Mereka ini kebanyakan orang-orang fasik, sedikit beriman, sangat sedikit yang beriman kepada Allah. Contohnya apa? Mengenai perintah Torah saja, apakah mereka melakukan? Mereka tahu isi daripada the Ten Commandments seperti itu, tapi apakah mereka melakukan? Mereka hanya klaim. Ya kan? Orang-orang Yahudi itu sedikit sekali yang beriman kepada Hasyemnya, sedikit sekali. Dan orang-orang Yahudi ini sebetulnya adalah musuh yang paling berbahaya bagi umat Islam. Ini ada di dalam Al-Maidah ayat ke-82. Mereka sebetulnya mengetahui kelemahan orang-orang Islam ini. Mereka mengenal dari zaman Rasulullah saja, mereka mengenal. Makanya mereka sangat pintar dan licik bagaimana caranya mereka masuk ke sendi-sendi Islam. Mereka seperti apa ya? Kalau kita gambarkan, mereka ini seperti vaksin racun yang disuntikan ke dalam tubuh umat Islam, menggerogoti dari dalam. Kembali lagi ke ayat yang tadi, pada saat mereka bertemu dengan orang-orang Muslim, mereka mengatakan, iya kami percaya kepada baginda Rasul, percaya, puji-puji Al-Quran percaya, kepada Al-Quran percaya. Padahal semua itu adalah dusta mereka. Itulah mereka sedang mengolok-olok Islam sebetulnya. Jadi Yahudi ini, kalau pada masanya Rasulullah ini, karena pada masa Rasulullah ada Nasrani yang mereka itu adalah rahib-rahib gitu kan, seperti misalkan Warakah bin Nawfal. Nah seperti itu, mereka yang dekat persaudaraannya dengan umat Islam. Dikatakan di dalam Al-Quran, nanti Umi coba cari lagi, lupa ayatnya itu. Jadi Yahudi ini sebetulnya mereka tahu ya tentang kelemahan orang-orang Islam ini, lalu mereka manfaatkan. Umat Islam ini gampang diperdaya, gampang dicuci otaknya. Makanya mereka manfaatkan umat Islam ini. Mereka mengaku di depan umat Islam, iya saya beriman. Tapi coba tes mereka, mau nggak mereka masuk ke dalam Islam? Nggak akan mau. Seperti itu. Ini ada di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-20, peringatan Allah. Mereka selalu memutarbalikkan kebenaran. Kalau misalkan bangsa Yahudi itu dimuliakan, adalah bangsa yang dimuliakan Allah, betul, di dalam Al-Quran juga, iya. Tapi itu dahulu sebelum mereka melakukan kekafiran-kekafiran dan pengkhianatan-pengkhianatan terhadap Allah. Contohnya apa? Mereka mengatakan, iya, katanya Allah yang kami sembah juga tidak mempunyai anak. Di dalam Al-Quran dicatat kok, mereka mengatakan kepada Musa, hai Musa, saya tidak akan beriman kepadamu sebelum kalian menunjukkan bagaimana Allah itu. Sehingga pada saat itu mereka disambar petir, mati, kemudian dibangkitkan lagi. Tetapi mereka tetap tidak beriman. Nah, seperti itu. Kemudian juga mereka menganggap bahwa Allah itu adalah memiliki anak. Siapa sih? Kain dan siapa tuh? Habil ya, kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Jadi memang dahulu Allah sudah memberikan. Makanya di dalam Al-Quran, bentar ya, Umi lupa ayatnya nih. Jadi Allah memang dahulu memberikan keistimewaan kepada bangsa Yahudi ini. Itu dahulu bangsa Yahudi yang dulu, bukan yang sekarang. Karena bangsa Yahudi yang sekarang itu sudah mendustakan. Mereka sudah mengubah kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Seperti itu. Ini ada di dalam Al-Baqarah 76, begitu kan? Mereka telah mengubah kitabnya mereka dengan tangan-tangan sendiri. Makanya, Torah yang sekarang, apakah Torah yang dulu dipegang oleh Musa? Bukan. Torah yang sekarang itu ditulis kembali, itu 3 abad setelah adanya Al-Quran. Bukan Torahnya yang dulu. Dan itu sudah mengalami proses banyak perubahan dengan tangan-tangan mereka. Banyak diputarbalikan kebenaran yang ada di dalam Torah itu. Contohnya, Umi ambil lagi. Di dalam kitab Kejadian. Syarat sekali dengan distorsi. Lalu kadang-kadang mereka menyalahkan Kristen. Benar nggak? Padahal sebetulnya itu di dalam kitab Kejadian itu disyarat dengan distorsi. Contohnya, yang harusnya ayat ini untuk Hagar dikatakan untuk Sarah. Yang harusnya ayat ini untuk dikatakan untuk Ismail dikatakan untuk Ishak. Dan Umi
Umi sudah pelajari itu distorsi-distorsi itu. Misalkan begini, di dalam kitab Kejadian 17 ya kalau tidak salah, di sana dikatakan Ismail sebagai anak yang diberkati dan Ishak adalah anak perjanjian. Padahal Ishak belum lahir begitu loh. Di sana juga dikatakan Allah mengenai Ishak nanti kelak 1 tahun ke depan karena Ishak belum lahir. Jadi yang ada di dalam kitab Kejadian itu distorsinya, baik itu anak perjanjian yang pada saat itu dijanjikan dan yang diberkati itu adalah murni untuk anak yang sudah ada. Karena di sana juga Hasyim itu berbicara bahwa mengenai Ishak nanti 1 tahun ke depan akan ada perjanjian lagi. Nah seperti itu. Contohnya begini. Ada lagi ayat yang mengatakan bahwa Ismail akan menjadi anak yang diberkahi. Dia akan diberkahi dengan keturunan yang banyak seperti halnya bintang di langit. Daripadanya lah akan lahir 12 raja. Daripadanya lah akan dijadikan bangsa yang besar. Tetapi pada ayat kita naik ayat ke atas, ayat keempat kalau tidak salah. Yang dijadikan ibu bangsa-bangsa kenapa jadi Sarai? Seharusnya Hagar. Yang dikatakan ibu bangsa-bangsa karena yang akan dijadikan nanti mempunyai anak yang banyak itu dari keturunan Ismail. Darinya lah ke-12 raja-raja akan dilahirkan. Dipelintir jadi buat Ishak, jadi buat Sarai. Nah seperti itu. Umi sudah pelajari banyak sekali yang terjadi distorsi di dalam kitab Kejadian itu. Nah contohnya seperti itu, bahkan ada ayat yang dibuang di sana ya, hanya untuk mencapai kepuasan bahwa Ismail ini loh tidak dianggap gitu loh. Seperti itu Pak David. Jadi kalau misalkan untuk kalau Pak David mengenai bangsa itu Yahudi yang golongan mana, itu sepertinya kapasitasnya Umi tidak ini, tapi Umi berbicara Yahudi yang mula-mula tentunya pada masanya Yesus ya. Justru yang Umi bingung ini mesianik ya, seperti siapa tuh yang pernah digandeng si Sopiatul itu, rabi-rabian itu, si Biceli. Dia mengatakan rabi Yahudi. Begitu Umi lihat profilnya dia mesianik lah. Kalau mesianik mah sama aja pemikirannya sama Sopiatul, masih menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, karena kalau kita lihat bangsa Yahudi pada masanya Yesus, tidak ada yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Bahkan di PB saja dikatakan Yohanes 17:3. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Aku, kata Yesus, atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Aku, Yesus Kristus sebagai Mesias, begitu kan? Karena sebagai utusan di sana. Yohanes 17:3 ya. Ini. Entah tata cara beribadah ininya Pak David. Kalau Mesianik, Bang David silakan Bang David. Kalau Yohanes 17 ayat 3 itu harus dipahami dengan konteks. Kecil suaranya. Jauh. Udah dari sana cuma apa-apa. Halo, Bang David masih monitor? Iya. Agak kecil Bang suaranya Bang. Yohanes 17 itu ayat 3 itu harus dipahami dalam konsep Yohanes. Jadi saya suka lihat itu suka dipakai oleh saudara-saudara Muslim untuk menunjukkan bahwa Yesus hanya utusan. Padahal kan ayat itu kan utusan yang mana? Kan itu kata apostolia itu kan kata yang tidak digunakan sembarangan kan apostolia itu. Kalau kita berbicara apostolos, justru apostolos itu adalah duta daripada raja, utusan daripada raja, bukan utusan Tuhan. Ya, itu kata itu kan jarang digunakan. Dan ketika itu di dalam Alkitab hanya ditunjukkan dipakai untuk 12 rasul. Makanya mereka disebut sebagai apostol. Iya, mereka apostolos. Makanya kadang-kadang begini ya, kalau misalkan kisah para rasul ya, Umi selalu mengatakan itu adalah kisah para apostol. Masalahnya kalau kisah para rasul itu kan berbeda lagi maknanya ya.
Seharusnya teman-teman Kristen memang lebih tepatnya mengatakan apostol untuk ke-12 murid Yesus itu. Karena Kak, inilah ya, mungkin ini adalah salah satu yang dikatakan Pak Anwar Chen sebagai ketua daripada LAI ya, dia mengakui kalau di dalam LAI atau di dalam terjemahan itu terdapat 50.000 korup gitu ya. Salah satunya rasul. Rasul ini kan ada bahasa Al-Quran. Rasulullah itu adalah utusan Allah. Tetapi mereka menerjemahkan menjadi murid Yesus begitu loh. Padahal kalau misalkan seharusnya Rasul itu adalah ditempatkan untuk Yesus. Karena Yesus ini seorang Mesias. Mesias itu adalah Rasul. Kalau ke dalam bahasa Arab. Kalau Umi sih lebih cenderung yang 12 ini disebutnya apostolos. Karena mereka adalah utusan daripada Yesus begitu kan. Bukan utusan daripada Allah Bapa. Silakan Pak David. Ya, jadi kalau kita bicara Yohanes 17 kan Yesus juga seperti Bapa mengutus dia mengutus 12 murid. Jadi itu konsepnya seperti itu. Jadi ya jadi kalau 12 murid atau apostol itu kalau di dalam ajaran Islam itu adalah sahabat Nabi. Sahabat Rasulullah. Umar bin Khattab, ya kan? Kemudian Abu Bakar, Bilal bin Rabah, seperti itu. Nah, itu adalah kalau di dalam bahasa Yunaninya mungkin apostolos ya. Nah, ini Umi lebih cenderung kayaknya kalau ini lebih cocok ya. Lebih tepatnya murid-murid Yesus itu dikatakan apostolos karena mereka adalah utusan-utusan daripada Yesus. Nah, kalau yang rasul atau Mesias atau Kristus itu adalah Yesus begitu kan? Nah, teman-teman Kristen juga mengatakan Yesus itu adalah Kristus atau Kristus. Kalau kita pakai bahasa Yahudi, Yeshua HaMashiach itu adalah seorang Mesias. Nah, kalau di dalam Islam, bahwa Isa Al-Masih Ibnu Maryam itu adalah seorang rasul. Itu kan yang membedakan hanya bahasa, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Ibrani, seperti itu kan. Nah, ketiga-tiganya adalah sama. Tujuannya adalah mereka ini biasanya ya, kalau Mesias itu kan yang diurapi itu raja, guru, rabi, kemudian rasul. Kalau dia adalah Allah, tidak mungkin Allah diurapi. Kalau Umi Dini, pandangan Umi Dini itu Yesus dan Mesias, Yesus dan Isa itu satu orang yang sama atau enggak? Satu orang yang sama, dan Umi jamin 1000% dia adalah satu sosok yang sama. Karena begini, Pak David, baik itu Yesus ataupun Isa, ya, dia bukan seorang Yahudi, bukan seorang Yahudi, bukan sebutan nama seorang Yahudi. Yesus ini kan translate daripada bahasa Yunani, Yesus kan, Yesus di dalam bahasa Yahudi, di dalam bahasa Yunani, dan Isa di dalam bahasa Arab. Padahal dua nama ini dia adalah seorang Yahudi yang tentunya dia memiliki nama asli. Dia seorang Aramaik yang memiliki nama asli berbahasa Aramaik, yaitu Yeshua HaMashiach. Atau kalau nama pendeknya itu Yosua ya. Yosua ini adalah seorang putra dari seorang wanita, dari seorang dara yang namanya Maria atau Mariam, yang lahir tanpa proses pernikahan. Dan itu tercatat di dalam Yohanes 17 ayat 3 juga, di versi sebelumnya, di versi Seleber. Silakan kalau tidak percaya dibuka kitab paralel, ambil Yohanes 17 ayat 3 versi Selebers. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Isa Al-Masih sebagai yang Engkau utus. Makanya kenapa di dalam kalender sekarang, pentahunan misalkan yang sekarang sudah modern, dikatakan kenaikan Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih, ada gereja Isa Al-Masih. Artinya kedua sosok ini adalah sama, seperti halnya Nabi Muhammad. Orang-orang Turki mengatakan apa? Mahmed. Orang Arab mengatakan Muhammad. Orang Betawi mengatakan Mamad. Sama nggak? Sama. Itu merujuk kepada satu nama. Hanya istilah saja yang istilah pelabazan saja yang berbeda. Karena Yesus itu adalah, apakah Yesus ini merujuk kepada Yeshua HaMashiach? Bukan, iya.
kepada sosok Yosua. Apakah Nabi Isa juga iya? Bahkan kalau menggunakan bahasa Aramaik itu lebih dekat ke Arab karena disebut isyo. Lalu kenapa bahasa Arab tidak isyo dipanggilnya? Karena huruf Arab tidak ada konsonan O, maka jadi Isa. Arab dengan Aramaik itu satu rumpun Semitik. Arab, Aramaik, dan Ibrani itu kan satu rumpun Semitik. Jadi penyebutan pun akan mendekati, lebih condong mendekati begitu loh. Dan Umi akan berbagi juga nih ya sama Pak David. Sebetulnya ini sangat penting sekali. Sebentar. Mungkin ini sesuatu yang jarang diketahui oleh teman-teman Kristen, tapi Umi menemukan ini dari buklet penginjilan. Bentar. Ini yang Umi tidak akan menemukan ini kalau lidara, yang namanya lidara tidak menyelewengkan. Bentar, ini kenapa sih ini gerak-gerak sendiri? Bentar ya. Kita sama-sama belajar pada David ya. Kita teman-teman Muslim juga di sini Tolabul Ilmi. Mohon maaf Umi bukan mau mengajari, tapi karena ada satu yang Umi tahu, makanya kita berbagi saja. Jadi kadang-kadang teman-teman Kristen ada yang begini, menolak dengan sangat keras bahwa Yesus yang ada di dalam Bible dan Isa yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda. Nah ini sebetulnya Umi temukan ini. Ini siapa yang punya kerjaan kayak begini? Dia itu seorang penginjil namanya Abdul Masih, seorang penginjil dengan menggunakan nama Islam. Dan dia mengakunya katanya ex-muslim. Jadi dia ngakunya dulu itu ini sekitar tahun 18 berapa ya. Dia ngakunya dia itu seorang murtadin begitu. Padahal dia sebetulnya penginjil. Dia namanya Abdul Masih. Dan ini Umi temukan di dalam buklet penginjilan yang judulnya di sana apakah Isa Muslim dan Yesus di dalam apa Islam Muslim adalah Yesus yang ada di dalam Alkitab. Ini dibuka saja nanti di halaman 51 kalau misalkan Pak David iseng-iseng mau cari. Jadi si Abdul Masih inilah yang menciptakan semacam perbedaan pendapat ya bahwa Isa yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Karena dia menuliskan, dia mengutip katanya dari Al-Quran itu seperti ini. Ini Umi ambil dari halaman halaman kelima. Quran mengklaim bahwa ia diwahyukan kepada Muhammad oleh malaikat Jibril mulai di sebuah gua. Tetapi gambaran Yesus yang dipresentasikan oleh Al-Quran berbeda secara radikal dengan pesan Gabriel kepada perawan Maria dalam Injil. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril yang mewahyukan Quran kepada Muhammad bukanlah malaikat Gabriel yang ada di dalam kitab suci Yahudi dan Kristen. Isa Muslim memang tampak mirip dengan Yesus Kristen, namun kemiripan ini hanya ada di permukaan saja secara tegas, dan Al-Quran menyangkali keterangan Injil yang paling penting mengenai Yesus. Quran mengatakan bahwa Yesus hanya seorang manusia dan bukan Tuhan, bahwa ada seorang lain yang disalibkan untuk menggantikan tempatnya, bahwa ia tidak pernah bangkit dari kematian, bahwa ia akan datang kembali ke dalam dunia sebagai Muslim untuk menghancurkan kekristenan, dan bahwa ia jauh lebih rendah dibandingkan Muhammad. Quran menyangka status Yesus sebagai hakim tinggi dan Tuhan di atas segala sesuatu. Nah ini pernyataan si Abdul Masih ini tidak alkitabiah sama sekali, karena di dalam Al-Quran tidak menceritakan seperti ini. Ini tidak alkitabiah sama sekali, tapi melainkan halusinasi dia, begitu ya. Nah ini kemudian akhirnya diimani oleh umat Kristen bahwa ayat-ayat palsu yang dibawa oleh si Abdul Masih ini itu adalah semacam bagian daripada Alkitab begitu loh. Padahal kalau kita mau mencari tahu bahwa Yesus apakah benar berbedanya dari mana? Katanya dari cara lahir. Adakah di dalam Bible yang menyatakan Yesus lahir di kandang domba? Tidak ada. Yang ada apa? Kemudian dia diletakkan di atas palungan. Tempat lahirnya tidak disebutkan di mana, tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa lahirnya di mana Nabi SAW itu. Di dalam Bible hanya dinyatakan kemudian dia diletakkan di atas palungan. Apakah palungan itu kandang domba? Bukan. Palungan itu adalah tempat minum binatang ternak yang kemudian dikasih jerami-jerami dan letaknya di luar kandang. Seperti itu.
Dan Yesus pun lahir pada saat buah kurma sedang berbuah gitu loh. Buah kurma sedang berbuah memang tidak serentak gitu ya. Dia kurma itu pada saat berbuah itu jadi bertahap. Dan yang jelas bukan bulan Desember. Karena bulan Desember curah hujan sangat tinggi, udara sangat dingin. Kalau kita kaitkan dengan pada saat malaikat turun menjumpai penggembala-penggembala yang pada saat itu menggembalakan kambingnya di tengah malam, itu adalah tidak mungkin, itu sangat mustahil bulan Desember. Karena di bulan Desember curah hujan sangat tinggi, pemerintahan di Yahudi saat itu ada larangan untuk tidak menggembalakan kambingnya. Kalau saya begini, Bumi. Jadi kita harus buka data masing-masing sumber sehingga kita membandingkan sumber data yang ada. Jadi di mana Yesus dan Isa diceritakan? Kan dua sumber, Alkitab dan Al-Quran. Nah, ketika kita mendapat dua sumber itu, maka kita mencocokkan antara dua sumber itu. Betul, setuju. Nah, misalnya begini, di Alkitab Yesus lahir di Bethlehem, ya kan? Di Al-Quran Yesus lahir Isa lahir di bawah pohon korma. Kemudian di Alkitab tidak dijelaskan waktu Yesus kecil Yesus bisa bicara dan membela ibunya. Di Al-Quran Isa itu kecil sudah membela ibunya. Dia berbicara waktu bayi. Nah, kemudian di Alkitab menyebutkan Yesus punya 12 murid. Di Al-Quran Isa tidak punya murid 12. Kemudian di Alkitab Yesus mati. Di Al-Quran Isa tidak mati tapi diangkat. Nah, nanti, kemudian kan di Alkitab Yesus akan datang kembali untuk membawa orang percaya dan kemudian nanti suatu saat turun sebagai Mesias untuk menyatakan diri kepada Israel. Di Al-Quran Isa datang untuk menegakkan Islam, terus membunuh babi-babi, mematakan salib, terus mendirikan sholat. Jadi dari paparan data kita hanya menemukan satu yang sama, yaitu sama-sama lahir tanpa sentuhan laki-laki. Sedangkan sisa yang lain itu berbeda sama sekali. Jadi kalau secara membaca data itu adalah dua sosok yang berbeda. Mungkin mereka ada kemiripan, tapi mereka tidak sama. Oke, kalau kita membaca data ya, kalau misalkan Umi bisa membuktikan banyak kesamaan yang Pak David katakan itu hanya satu, itu bisa boleh nggak? Kita buka data dari Bible. Kalau buka data dari Al-Quran begini loh, kalau kita buka data dari Al-Quran mungkin Pak David nggak akan nggak akan percaya. Nah, sekarang kita buka dari Bible aja coba ya. Selain daripada mereka lahir ya, mereka lahir dari seorang perawan yang prosesnya tidak melalui pernikahan, itu sama jelas, ya kan? Iya, itu sama. Kemudian, bentar, Yohanes 17 bentar ya, Umi nggak bisa share screen-nya. Ntar Umi masuk satu lagi ya, biar kita buka ya, satu perangkat lagi, biar kita bisa buka ini, share screen bentar. Kan kalau nggak dibuka datanya kan kayak ngeraba-raba gitu kan. Ntar dulu ya Pak ya, bentar ya. Pak David nggak ini kan? Sedikit lagi saya selesai ini karena saya besok ada kerja pagi. Jangan dulu lah, pengen diskusi dulu. Sampai jam 1 saya selesai begitu. Karena nanti saya harus bangun pagi. Ntar Umi masuk dulu.
Bang Arya, nggak bisa share screen. Oh, bisa di ini. Umi udah ini. Ya, Udah. oke. Kita coba buka Yohanes aja ya. Ayat 11. Ini ya. Kita baca ini. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepada Bapakmu, Bapa yang kudus, pemelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini Yesus di dalam Yohanes 17 ayat ke-11 ini, Yesus sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak ada di dunia ini. Ya kan? Tapi Yesus telah datang kepada Bapa. Nah, ini kalau kita lihat ayat ke-11, ayat ke-13 ya, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku menyatakan semua ini sementara supaya mereka penuh sukacita. Pak David. Ya, saya nyimak. Nah, ini sebetulnya pada masa itu Yesus itu sudah diangkat. Tapi dia masih nampak di dunia ini supaya mereka sukacita. Yohanes 17 ayat 3, sebentar ini Umi lihat dulu. Kalau belajar Yohanes maksudnya bukan itu begini. Kalau kita Jadi gimana? belajar Injil Yohanes itu kan doa Yesus. Doa Yesus sebelum dia kan akan disalibkan. hukuman. Iya. Sebetulnya makanya ini Umi kenapa ini Umi katakan Yohanes 17 di ayat 11 ini, Yesus sudah mengatakan dia sebetulnya sudah diangkat ke langit. Sudah ke sudah mendatangi Bapa gitu loh. Jadi Allah ini di sini di Yohanes 17 ayat 3, Allah ini sudah mengangkat Yesus. Yesus sudah tidak ada di dunia ini, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita di dalam diri mereka. Jadi mereka yang menganggap Yesus disalib itu artinya mereka masih melihat Yesus yang mati di salib itu adalah Yesus, supaya Yesus mengatakan supaya mereka bersukacita. Artinya orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang menghendaki Yesus mati itu akan bersukacita. Oh, ini Yesus itu ternyata mati, begitu loh. Padahal sebetulnya di ayat 11 Yesus sudah mengatakan dia sudah tidak ada lagi di dalam dunia. Artinya ini senada dengan yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Yesus itu pada saat akan disalib itu diselamatkan oleh Allah, dia diangkat dalam keadaan diwafatkan. Diwafatkan di dalam Al-Quran bukan berarti dalam keadaan mati, tetapi dalam keadaan ditidurkan. Ini senada sekali dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes ayat ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Nah, pada saat kemudian siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Kalau Umi, sebelum Umi mempelajari semua, Umi berpikir itu adalah Yudas Iskariot, tapi ternyata bukan. Siapa kalau itu? Menurut dalil-dalil yang ada di dalam Bible, dia adalah Yesus Barabas. Yesus Barabas kan semua murid kan mengenal dia. Betul. Makanya yang diserupakan kan yang pertanyaannya kan yang diserupakan menurut Umi siapa? Karena begini, kalau misalkan kita melihat dari peristiwa kejadian itu di hari yang sama, Yesus Kristus dan Yesus Barabas ini kan divonis akan dihukum mati, betul kan? Yesus ini di dalam 2 kali persidangan, baik itu persidangan Pilatus ataupun siapa satu lagi, Pilatus sama si gubernur ini siapa? Pontius Pilatus dengan
Ya ampun, Herodes. Herodes itu dua kali sidang di sidang di hadapan Pilatus dan di sidang di hadapan Herodes, kedua-duanya tidak ada yang menyatakan Yesus bersalah. Tetapi kalau kita lihat Barabas yang pada saat itu akan dihukum mati juga. Dia ini seorang penjahat yang dianggap begitu penjahat berbahaya oleh bangsa Yahudi ini, Romawi ini. Dia dianggap sebagai pemberontak, dia dianggap sebagai pembunuh, dia melakukan pembunuhan di setiap pemberontakan. Artinya Yesus Barabas ini adalah pelaku kejahatan gitu di mata orang-orang Romawi, tapi di mata orang-orang Yahudi dia itu seperti pahlawan karena mereka itu menjarah, yang merampok itu untuk dikembalikan kepada orang-orang Yahudi, begitu kan kejahatannya. Tapi teori itu bisa dipatahkan ini. Tapi harus dipatahkan menggunakan dalil. Karena pemimpin Yahudi kan yang meminta Barabas dibebaskan. Yesus Barabas dibebaskan. Kok tiba-tiba dia disalibkan? Nah, kan aneh, makanya begini ya kan. Ini kan ada pertanyaannya, siapa yang diserupakan? Ya kan, Umi akan ini dulu ya, taruh. Memang pada saat itu bangsa Yahudi itu meminta dengan teriakannya, salibkan dia kan, begitu kan. Nah sekarang dan kalau Umi Dini kalau sebagai ibu, pasti Ibu Dini akan tahu anak saya, walaupun mungkin ada yang mirip. Ibu Dini pasti tahu ini bukan anak saya, ini anak saya. Benar nggak? Sebentar, itu nanti akan Umi bahas ya. Bahkan artinya kan ketika Maria merempahi Yesus, kan pasti dia akan tahu, oh ini anak saya apa bukan, kan gitu. Bahkan pada saat hari Minggu pagi, Maria pada saat menengok ke dalam lubang kubur Yesus, di sana Maria tidak menemukan Yesus dan berdiri seorang laki-laki di belakang yang perkiraan Maria dikiranya itu adalah seorang penjaga taman, padahal itu adalah Yesus. Maria kan tidak tahu. Sampai dia bertanya, Tuhan, di manakah Anda meletakkan Tuhan yang ada di dalam lubang kubur ini, begitu kan? Pada saat itu Yesus kan bertanya. Karena dia kan bukan mamanya Yesus kan? Maria. Betul. Itu kan Maria Magdalena. Iya, dia itu akan merempahi kan, akan merempahi juga. Jadi sebentar ya, Umi akan tunjukkan dulu ya. Jadi pada saat peristiwa penyaliban itu akan terjadi kan, di dalam Bible juga ada kan, ada dua orang dengan nama Yesus dari yang sama ketika hukuman penyaliban itu akan dilaksanakan. Ini ada di dalam Matius pasal 27 ayat 16. Umi menggunakan dalil, jadi patahkan dengan dalil nanti ya. Artinya gini Bu artinya Yesus berbohong dong. Bukan berbohong, nanti akan karena dia mengatakan sebelum dia mati kan, dia mengatakan bahkan sampai 3 kali dalam 3 peristiwa dia mengatakan anak manusia akan ke Yerusalem dan akan diserahkan dan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan. Itu pernyataan Yesus. Apalagi dengan kalau menggunakan analogi anak manusia ini pada dirinya dia. Jadi ketika Yesus tidak mati, berarti Yesus berbohong dong. Nah, makanya sekarang di sini akan ketahuan. Yesus kan sudah mengatakan bahwa akan seperti halnya Nabi Yunus. Nanti akan Umi bahas ya sebentar. Jadi dari awal dulu deh ya, dari awal dulu. Jadi pada hari itu ternyata ada 2 orang ya yang sama-sama. Nah, ini nanti akan Umi tanyakan juga kepada Pak David, apakah ini suatu kebetulan ataukah ini adalah skenario daripada Allah yang pada saat itu memang akan menyelamatkan Yesus. Nanti ada Umi menggunakan dalil ya, dalil dari Bible lah, karena kalau dari Al-Quran nggak ada Yesus disalibkan begitu kan. Nah, ya makanya kan saya bilang yang diangkat itu Isa. Ya. Karena memang itu data Isa ada. Nah, tadi juga dalam Al-Quran, tetapi kalau di Bible itu nggak ada data Isa Yesus diangkat. Tadi di dalam Yohanes 17 ayat 11 Yohanes kan? 17 ayat 11 itu kan Ibu Dini melihat Alkitab itu dengan kacamata Al-Quran. Itu kan pernyataan Yesus sebelum dia disalibkan, ya kan? Iya. Jadi Bu Dini membaca ayat itu dengan kacamata Al-Quran. Tidak.
Tidak bukan dengan dengan kacamata makanya dengan gini. kacamata Kristen ketika Makanya membaca begini, itu. begini, Umi bukan melihat dari kacamata Al-Quran. Pada saat di Yohanes 17 ayat 11 itu, Yesus mengatakan, aku sudah tidak ada di dunia ini, karena Bapa sudah mengangkatku, kurang lebih kayak begitu ya. Nah, Nah, Yesus, kalau seandainya Bu Dini menemukan itu, maka Bu Dini itu akan menjadi seorang yang lebih pintar dari Bart Ehrman. Karena Bart Ehrman sendiri menulis buku Did Jesus Exist? Dia menyatakan Yesus mati. oke, Dan dia waktu makanya dia ditanya sama Muhammad Hijab di dalam Bu Dini bisa lihat di dalam videonya Muhammad Hijab. Waktu dia ditanya tentang yang Bu Dini mau maksudkan itu, si Bart Ehrman bilang Yesus mati misalnya. makanya Umi akan patahkan statement itu dengan apa? Dengan berdasarkan Bible sendiri. Kenapa? Artinya Bu Umi kan lebih dokter dari Bart Ehrman dong. Apapun itu, tapi Umi akan patahkan. Jangan salah. Yang akan Umi gunakan untuk mematahkan adalah Bible yang diimani oleh teman-teman Kristen sendiri. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu cukup An-Nisa 157 bahwa Isa itu tidak mati. Isa diselamatkan oleh Allah. Kalau itu saya setuju. Nah, sebentar. Karena itu data. Ya, Umi akan bahas satu-satu sebentar. Nah, ini di dalam hari yang sama, pada hari yang sama itu ada dua orang yang bernama Yesus. Apakah ini, makanya Umi katakan apakah ini suatu kebetulan atau ini adalah skenario daripada Allah untuk menyelamatkan manusia Yesus itu pada saat akan disalib. Jadi pada Matius 27 ayat 16, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Kemudian di dalam Markus pasal 57, dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Oh, jangankan melakukan pembunuhan dan pemberontakan, ibaratnya ya bersentuhan tubuh saja kan, bersentuhan badan aja kan dibunuh, apalagi dia ngebunuh gitu kan. Kemudian di dalam Lukas pasal 23 ayat ke-19, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubungan dengan satu pemberontakannya yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Di dalam Yohanes 18 ayat ke-40, mereka berteriak pula, jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 80 itu kan. Nah, makanya Umi katakan dulu sebelum Umi mempelajari tentang ini, Umi akan berpikir bahwa dia adalah Yudas Iskariot. Padahal sebetulnya Yudas Iskariot ini adalah murid Yesus yang termuda, yang pada saat Yesus bertanya siapakah yang akan menggantikan aku sehingga dia akan mendapatkan kedudukan bersamaku di sorga. 2 kali Yudas berdiri untuk menggantikannya kan. Dia ingin mengorbankan dirinya. Tapi Yesus menolak itu. Nah sekarang, apa yang menjadi bahan untuk Umi mematahkan statement-statement yang mengatakan benar nggak sih yang disalibi ini Yesus atau yang diserupakan? Bukan hanya saja dari nama yang sama Yesus begitu kan? Barabas sekarang kalau saya potong sebentar. Yang Umi Dini sampaikan kan itu opini. Bukan opini, kalau berdasarkan begini. Ini dalil loh, dalil. Bukan. Jadi kalau kita membuat itu, kan itu kan dalam tulisan. Kita menulis karena kita meneliti. Dan ketika kita meneliti, kita menulis itu. Dan kemudian itu sebagai sebuah paper atau sebuah jurnal yang kita kemudian nyatakan di depan umum. Sehingga orang akan melihat, oh ya ini ada penemuan baru nih. Kalau enggak, itu cuma opini. Jadi, bukan penemuan baru. Opini itu kan semua orang bisa beropini. Makanya ini bukan opini, Pak David. Tolong didengar dulu, ini bukan opini. Makanya Umi ngambil dari dalil yang ada di dalam Bible-nya Pak Daniel, Pak David. Ya, ini data loh. Data dari Bible. Ya, makanya sebentar. Kan kalau Umi ini belajar tentang itu, bagi saya itu namanya teologinya begini. Kalau opini itu kan pemikiran kita, Pak. Pemikiran kita tanpa adanya dalil. Itu adalah opini atau asumsi. Kalau tanpa dalil akan menjadi asumsi liar, tapi ini berdasarkan dalil. Makanya karena gini, karena kalau itu dalil berarti itu kan harusnya
sudah digali, misalnya Bu Dini mendalami kitab Yohanes, membuat eksegesisnya, membuat latar belakang, dan itu menggali dari bahasa aslinya, oh begini, menggali dengan tujuannya. Kemudian setelah itu digali, dituangkan di dalam sebuah tulisan, dan tulisan itu sebagai tulisan ilmiah. Begini loh Pak David, di sini Umi sedang membela yang namanya Yesus Kristus supaya tidak dianggap manusia yang mati terkutuk di kayu salib sehingga dinajiskan oleh tanah. Makanya kenapa di sini Umi berbicara di sini kadang-kadang heran. Sebentar Pak David, kadang-kadang Umi heran pada saat umat Islam membela, memuliakan Yesus, kenapa umat Kristen kok maunya manusia Yesus yang dituhankan itu menjadi manusia yang terkutuk di kayu salib? Padahal Umi menggali semua ini dari Bible. Makanya sebentar ya, ini juga nanti akan terkait daripada mukjizat Yesus. Kenapa Yesus bisa, kenapa ini bisa diserupakan? Ini akan terkait dengan mukjizat Yesus yang ada di dalam Bible sendiri. Makanya begini, sebentar saja Umi akan jelaskan dulu. Nah, ini apakah suatu kebetulan? Umi tanya tadi, ini apakah ini suatu kebetulan? Pertama, nama sama. Kedua, kemudian Barabas. Barabas itu, Bar itu adalah anak, Abbas itu adalah bapak. Si Barabas ini, Yesus Barabas ini juga dia digelari anak bapak. Kemudian dia juga sama-sama digelari Raja Yahudi. Nah, dari ketiga ini saja, apakah ini suatu kebetulan atau ini adalah ada skenario Allah di dalam peristiwa ini? Pertama, nama sama-sama Yesus. Kemudian yang kedua, Barabas. Arti dari Barabas aja anak bapak. Kemudian kedua-duanya dijuluki juga Raja Yahudi, begitu kan? Umi rasa ini bukan suatu kebetulan. Sebentar, ya, ditahan dulu ya. Nah, kemudian ada lagi indikasi tamatnya Yesus Barabas setelah hari penyaliban tersebut. Ya, ada indikasi Yesus Barabas ini sudah tidak dibahas lagi gitu. Pada saat setelah hari penyaliban itu, kisah Yesus Barabas ini hilang secara misterius, tidak ada pembahasan lagi. Tetapi apa yang terjadi dengan Yesus? Bahkan di dalam kitabnya Pak David sendiri dikatakan Yesus hidup panjang umur, hidup sampai tua bersama keturunannya. Artinya ya di dalam setelah proses penyaliban itu Yesus Barabas itu sudah tidak ada. Paling kalau ditanya nanti akan dijawab dengan asumsi. Ya mungkin Yesus Barabas dibunuh oleh Pilatus atau apalah, tapi tanpa dalil. Tapi yang benar, yang menjadi fakta setelah hari penyaliban itu, kisah tentang Yesus Barabas ini hilang secara misterius gitu loh. Padahal seharusnya dia ini seorang pemberontak besar, dia seorang pembunuh, dia juga dikatakan Raja Yahudi, dia juga pahlawan untuk Yahudi. Seharusnya kelanjutannya itu dibahas. Tapi ini tidak ada. Yang dibahas justru Yesus, begitu kan, dikatakan di dalam kitabnya Pak David bahwa Yesus ini berusia panjang umur, hidup sampai tua bersama keturunannya. Kemudian Yesus, nah ini ada pertanyaan, siapa sih yang diserupakan? Makanya Umi jawab adalah Barabas. Kenapa? Karena Yesus memiliki mukjizat merubah rupa. Dia memiliki mukjizat merubah rupanya. Mukjizat ini adalah kuasa Allah yang kemudian diberikan kepada Yesus sebagai Mesias atau sebagai utusan. Sehingga dia dapat melakukan mukjizat itu secara pribadinya dia. Atas kehendak Allah. Nah ini, Yesus memiliki mukjizat merubah rupanya. Ya, contohnya apa? Wajah Yesus tidak dikenal oleh Maria Magdalena tadi di dalam Yohanes 20 ayat 14. Sesudah berkata demikian, Maria Magdalena menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Yohanes 15-nya, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Kemudian Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di manakah Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya?" Di ayat ke-16-nya, kata Yesus kepadanya, "Maria." Lalu Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," atau guruku. Ini kan ada di dalam Yohanes. Ya kan? Keseharian Maria saja yang selalu bersama-sama dengan Yesus, dia tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Tidak ada yang mengenal Yesus satupun. Di dalam kitab Lukas pasal 24 ya, dari mulai ayat 15 sampai dengan 31 ini diceritakan kalau yang itu kenapa Maria tidak bisa mengenal Yesus? Karena itu masih pagi. Kan pagi-pagi benar. Ada dalilnya enggak? Coba, karena Umi menggunakan dalil, harus patahkan dong dalil yang Umi sampaikan dengan dalil juga, jangan dengan asumsi. Itu di secara ya, pagi-pagi benar ya.
Pada hari Minggu pagi loh, bukan pagi-pagi gelap, pada hari Minggu pagi. Jadi bukan tidak diceritakan di dalam Bible karena pagi-pagi itu gelap sehingga dia tidak mengenali Yesus. Dari suara saja dia tidak mengenali kan. Oke, sambil Pak David cari. Markus 16 ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka. Jadi masih pagi. Iya, masih pagi di sini kan tidak dinyatakan bahwa dia tidak bisa melihat Yesus begitu kan? Oke, kita yang barusan nggak apa-apa. Kita kasih lagi kalau misalkan dan itu kan tidak dilihat apakah Yesus benar-benar dekat jarak 1 meter, 2 meter, atau 3 meter, kan tidak dijelaskan. Jadi itu kan kemudian kita berasumsi. Bukan berasumsi, ini sudah sangat jelas ya. Ini kan salah satu mukjizat Yesus. Salah satu mukjizat Yesus itu bisa merubah wajah. Nah, ini contohnya lagi di dalam kitab Lukas deh. Pasal 24. Kan kalau dia ingin merubah wajah begitu kan, dia kan tidak akan berdoa, Bapa biarlah cawan ini berlalu. Kan itu bukan lagi, nanti itu bukan lagi. Itu kan dia kan harus mengambil penderitaan itu. Sebentar, itu nanti. Ini kan baru Umi berbicara tentang mukjizat Yesus yang bisa merubah rupanya. Tapi Bu Umi, nanti kita ngobrol lagi ya. Di ini bilang Pak Arya kita ngobrol lagi karena saya harus membatasi untuk saya istirahat. Satu lagi aja nih. Di dalam kitab Lukas nanti silakan kalau misalkan kita diskusi lagi Pak David bolehlah kumpulkan dulu karena Umi mungkin bisa dibilang Umi sangat memahami Bible dibanding teman-teman Kristen ya, karena Umi juga mempelajari. Umat Islam boleh nggak mempelajari Bible? Boleh, apalagi untuk membuktikan sebuah kebenaran. Jadi di dalam kitab Lukas pasal 24 dari mulai ayat 15 sampai dengan ayat ke-31 saja di sini diceritakan bagaimana murid-murid Yesus itu yang sehari-harinya hampir 24 jam bersama Yesus, tidak ada yang mengenal satupun dari mereka. Begitu ya. Hingga ketika makan malam tiba pada saat itu, saat Yesus memecah roti dan membagi-bagikannya, barulah mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus, begitu kan? Coba lihat di dalam Lukas 24 dari mulai 15 sampai dengan 31. Pak David akan menemukan kebenaran yang Umi sampaikan. Kemudian ada juga di dalam Markus 16 ayat 12, sesudah ia menampakkan diri dalam rupa yang lain, itu adalah Yesus bisa mengubah rupanya. Di Markus 16 ayat 12, sesudah itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain pada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah, ini mukjizat Yesus. Salah satu mukjizat Yesus adalah bisa merubah rupanya. Jadi tidak menutup kemungkinan pada saat Allah mengangkatnya meninggalkan dunia ini yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 11 tadi. Yesus melakukan mukjizat merubah rupanya. Merubah rupa siapa yang disalibnya. Makanya kenapa Yesus mengatakan supaya mereka bersuka cita, supaya mereka yang hendak menghukumnya, menyalibkannya bersuka cita. Oh, nih si Yesus nih udah mati ternyata. Padahal ayat ke-11 sudah nyatakan saya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Saya sudah sampai kepada Bapa, begitu. Oke, Pak David, nggak apa-apa, silakan kalau mau istirahat. Insya Allah. Nanti kita lanjut lagi karena saya harus selesai. Boleh Pak David, nanti kabarin aja Bang Arya kalau mau diskusi dengan saya. Oke. Makasih ya Bu. Iya. Sudah ini Pak Arya. Iya, terima kasih Bang David. Terima kasih. Silakan Bang ya, kapan-kapan silakan mampir Bang. Oke. Bang Arya kirim linknya ke itu aja, WA-nya Bang Kismet. Kalau diskusi enak kayak gini ya Pak David ya, enak nggak banyak orang. Kalau banyak orang mainnya keroyokan ya kan. Maaf Pak Ustadz, saya lagi ini. Oke, makasih banyak ya semuanya. Sama-sama Pak David. Sama-sama Pak David. Sama-sama Pak David. Ya. Terima kasih. Saya matiin dulu nih apa namanya. Ada monogenesan, ini siapa? Ya, itu disalamin aja Umi, disalamin aja. Ini merana apa Ustaz? Selamat malam monogenesan.
Jadi dia belum itu. Karena saya pakai ini kan. Oh, belum ini ya, disconnect ya? Oh iya, Enggak, udah kok. connect. Udah connect itu, Pak. Nanti pakai laptop ya MacBook. Jadi masih nampak. Udah dibilangin jangan pakai Facebook, gimana? Sorry, Bahaya lagi ini sama bandel Pak banget Ustadz. sih, gimana? Bukan Umi dengan Pak Ustadz. Kemarin Iya, enggak kelihatan, cuman pemandangan aja di YouTube itu, Pak. Ya, biar mantap tuh, biar bagus Pak, Bang Jeff tuh. Oh, orang-orangnya nggak kelihatan ya? Suaranya keluar? Enggak. Tapi memang biasanya begitu di TV juga kalau uji coba itu masih begitu tuh. Ini kan sebetulnya gini Pak Jeffrey, kemarin udah bagus. Nah ini Bang Arya tuh nggak bisa dibilangin bandelnya setengah mati gitu loh. Suka ngotak-ngatik kali Pak Arya ya. Bukan. Kemarin udah dibikin sama Umi bagus tuh, udah bisa ini. Diganti pakai matchbook. Umi bilang jangan pakai matchbook, jelek. Udah pakai laptop aja, dibilangin kayak begitu. Kemarin udah gini, Umi mau matchbook, ya mau lah. Pak Ustadz kapan balik? Bener Umi mau, katanya ya iya mau. Pak Ustadz ke Bandung. Oh iya? Ke tempat anaknya. Baru nyampe. Ke mana itu? Ke Bandungnya kemana? Nggak tahu. Ya, siap. Di Bandungnya di mana? Anaknya Pak Ustadz kan di Bandung itu. Oh iya. Bang Arya, lagi telepon kayaknya. Ini monogenesan siapa ya? Assalamualaikum monogenesan, selamat malam. Dia mau nyimak aja Umi, sepertinya begitu. Mau nyimak aja. Harusnya buka mic aja ya Umi ya, kita ngobrol-ngobrol ya Umi. Iya, nggak apa-apa, bukan mau debat kok. Kan sama-sama belajar juga, ya kan? Sebetulnya sih kalau ini ya Pak Jeffrey ya, kalau misalkan teman-teman Kristen ini benar-benar mau mencari kebenaran gitu ya, harus lepas dulu dari doktrin. Jadi jangan dulu lepas dulu belenggu doktrinnya gitu kan. Karena kan selama terbelenggu dengan doktrin Tritunggal, Trinitas, Triteos, aduh, lepas dulu lah, karena itu kan bukan ajaran Yesus. Ya, harusnya betul. Kan nyadar di situ bahwa itulah doktrin gereja gitu. Iya, makanya kenapa mereka kan udah 2000 tahun ini kan masih belum ada kata sepakat mengenai konsep ketuhanannya, karena masing-masing begitu. Masing-masing denom mereka tidak mengikuti ajaran induk, tapi mereka mengikuti ajaran doktrin gereja, bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta gitu. Nah itu, ini akibatnya Tertullianus ini. Sebetulnya nggak bisa disalahkan juga Jadi Tertullianus ini memang dia bukan seorang Kristen, dia ini seorang penyembah, walaupun dia pernah sempat menjadi salah satu dari Bapak Gereja Katolik. Iya, karena mereka Tertullianus ini adalah penyembah Zeus. Iya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan Tertullianus, karena Tertullianus ini sebetulnya dia ini berbicara tentang filsafat gitu loh Pak Jeffrey, tidak ya, bicara tentang filsafat, ya betul. Jadi dia itu tidak berbicara tentang Alkitab, tidak ada satupun dalil yang disebutkan di sana. Dan apa yang betul sekali ya. Ya, terjadi pada saat itu kan sebetulnya ini adalah upaya untuk menyatukan kembali kerajaan yang sedang terjadi semacam perpecahan gitu kan, antara kubu Arius dengan kubu Athanasius. Sebetulnya itu tidak membahas masalah ketuhanan. Nah, cuman pada saat padahal mungkin tujuannya gini, ya, dari Bapak ini mengutus si Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menyampaikan kepada Yesus. Mungkin begitu ya maksudnya ya, Umi?
tidak ada, belum ada kalau kita berbicara tentang sejarah Trinitas mula-mula itu nggak ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, nggak ada Pak Jeffrey. Iya. Jadi Umi juga sebetulnya mau menulis tentang ini di Buletin JCC, ada apa namanya tuh, ada websitenya kan, ada buletinnya di sana. Umi juga sebetulnya menulis ya, supaya nanti teman-teman juga bisa mengakses ke sana dan bisa mempelajari itu. Jadi kalau misalkan pada saat itu tuh tidak ada tentang Trinitas itu yang berbicara tentang konsep ketuhanan. Jadi Trinitas ini kan dari kata lain, kata awalnya itu kan trias begitu kan, yang berarti tiga. Nah, ini kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, tidak ada dalil, tidak ya, kalau Al-Qur'an itu tidak ada dalilnya. Ini berbicara tentang filsafat manusia gitu. Nah, ini kan yang Bapak filsafat ini diperkenalkan oleh Tertullian kan. Dia ini sampai dengan matinya pun masih menyembah Zeus. Ya, Mas, penyembah Zeus gitu. Betul. Raja para dewa.